Halo semuanya, nama saya Ninyoman Suci Garbani. Kali ini saya akan mempresentasikan tentang Huawei Foreign Direct Investment di Afrika. Huawei telah menginvestasikan lebih dari 2 miliar dolar di Afrika. Fokus utama pada infrastruktur telekomunikasi dan digitalisasi. Afrika sebagai pasar berkembang dengan penetrasi ponsel yang cukup tinggi. Kemudian investasi Huawei menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan konektivitas. Tantangan termasuk regulasi dan persaingan dengan perusahaan lain. Huawei adalah salah satu perusahaan telekomunikasi terbesar di dunia. Kemudian investasi mereka di Afrika telah memainkan peran penting dalam pembangunan infrastruktur digital dan meningkatkan konektivitas. Analisis investasi Huawei di Afrika. 1. Karakteristik pasar telepon seluler di Afrika. Tingkat penetrasi yang tinggi yaitu 85% di beberapa negara seperti Ghana dan Kenya. Kemudian keterbatasan infrastruktur di mana mendorong kebutuhan akan jaringan seluler. Pertumbuhan kelas menengah meningkatkan permintaan perangkat seluler. Kemudian ketergantungan pada investasi asing yaitu infrastruktur masih berkembang. Manfaat investasi asing di Afrika yaitu terjadinya pembangunan infrastruktur di mana akses internet dan jaringan seluler meningkat. Kemudian adanya lapangan pekerjaan, Huawei memperkerjakan lebih dari 10.000 orang di Afrika. Adanya transfer teknologi, negara-negara Afrika mendapatkan akses ke teknologi modern. Kemudian adanya peningkatan ekonomi digital di mana kemudahan akses informasi dan layanan finansial digital. Kemudian yang ketiga, strategi investasi Huawei di Afrika yaitu foreign direct investment mereka, yaitu investasi langsung dalam infrastruktur, joint ventures, di mana kerjasama dengan CTA dan Global Marine System. Kemudian pusat R&D, Huawei mendirikan 2 fasilitas penelitian dan pengembangan produk mereka. Kemudian adanya pusat pelatihan, 6 pusat pelatihan untuk pengembangan SDM lokal. Tantangan yang dihadapi Huawei adalah regulasi dan kebijakan pemerintah seperti beberapa negara memiliki kebijakan ketat terkait investasi asing, persaingan dengan kompetitor seperti Nokia, Ericsson, dan perusahaan lainnya juga beroperasi di Afrika. Ketergantungan pada infrastruktur listrik, banyak wilayah di Afrika masih menghadapi keterbatasan listrik. Kemudian keamanan dan stabilitas politik di beberapa negara Afrika menghadapi ketidakstabilan politik. Nah, kesimpulannya adalah Huawei berperan penting dalam digitalisasi Afrika, seperti investasi besar telah membawa dampak positif bagi ekonomi dan konektivitas. Meskipun ada tantangan, Huawei tetap mempertahankan dominasinya di sektor telekomunikasi di Afrika. Masa depan investasi di Afrika masih menjanjikan dengan perkembangan teknologi dan ekonomi. Nah, untuk rekomendasinya adalah rekomendasi 1, memperkuat kolaborasi dengan pemerintah dengan cara mempermudah regulasi dan akses pasar. Rekomendasi yang kedua, melakukan diversifikasi layanan, mengembangkan layanan berbasis AI dan Internet of Things. Rekomendasi ketiga yaitu peningkatan keamanan jaringan, menyesuaikan dengan regulasi keamanan data global. Rekomendasi keempat, investasi pada energi terbarukan, mengatasi tantangan listrik di beberapa negara Afrika. Nah, untuk referensinya saya dapatkan dari Carnegie Endowment website tahun 2022, kemudian ada Ekonomi Republika website tahun 2023. Referensi berikutnya saya dapatkan dari Jurnal UNED tahun 2014, International Journal of Communication.org 2020, dan yang terakhir OJS UNUD tahun 2024. Pada penghujung presentasi kali ini, saya mengucapkan terima kasih banyak dan salam entrepreneur.